Buat saya melayani berapa orang gak penting. Buat saya melayani kelas paling bawah juga gak masalah. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Bukan kejar omset, bukan kejar PK, bukan cari uang dalam pelayanan, tapi cari upah yang kekal di hadapan Tuhan. Saya pengen nanti satu kali saya mati, masuk ke dalam peti mati. Ada begitu banyak orang yang diberkati lewat hidup saya. Anak-anak rohani yang dilahirkan, pemimpin-pemimpin pelayanan yang dilahirkan, orang-orang yang mengalami Tuhan lewat hidup saya, orang-orang yang baca buku karena saya seorang penulis. Gak kerasa dari tahun 2008 menulis, sekarang 2026 buku-buku dibagikan free. Minta berapapun juga saya kasih. 52 buku, 52 judul. Miliaran itu miliaran. Saya bagikan. Kenapa? Karena saya tahu upah yang kekal itu dilakukan bukan setelah kita mati, tapi selagi kita bernafas. Seperti sekarang ini. Kejar upah yang kekal. Kejar. Kisah tentang Sakeus. Lukas 15 ayat yang ke-8. Setelah Sakeus ada di atas pohon, Yesus memanggilnya, dan ini perkataan Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Apa maksud Sakeus ini? Awalnya dia cari pohon untuk melihat Yesus. Di luar dugaan. Seperti Yesus melintasi perempuan Samaria. Seperti kolam Bethesda sewaktu-waktu. Sekarang Yesus ada di bawah pohon dan bilang kepada Sakeus, turunlah, aku mau masuk dalam hidupmu. Dan ketika turun, Sakeus ngomong ini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Apa yang sedang Sakeus alami dalam hatinya? Dia sedang mengalami pembersihan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang dikatakan oleh Sakeus? Pembersihan dan pemberesan. Dua hal ini menjadi sayap seseorang yang Tuhan melintasi hidupnya. Bagian Tuhan melintasi hidup kita. Bagian Tuhan membuat kolam itu berubah menjadi kolam yang menyembuhkan, memulihkan. Bagian kita melakukan pemberesan dan pembersihan. Kekristenan itu ada pemberesan dan pembersihan. Kalau engkau nabrak mobil temenmu, kau harus minta maaf padamu. Sorry kok, aku udah nabrak mobil. Yang kedua, kok mana kuncinya? Saya akan bawa mobil engkau ke bengkel. Saya akan bayar semua. Dan ini kunci mobil saya. Pakailah. Ini masalah hati. Masalah hati yang dimana Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat. Udah nabrak, saya datangin orang yang ditabrak. Saya akan bayar ini semua kerugian. Ini kunci mobil saya. Maka lihat, Tuhan akan melintasi hidupmu lebih, dan lebih. Maka Tuhan akan tidak sewaktu-waktu, tetapi sering dan betah hidup dalam hidup kita. Mengubah kolam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.